Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Rosyida, saya dari kelas MPIA. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Perilaku Organisasi Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo dan Ibu Dr. Nikmati Zuhro MSI, dengan judul Kepemimpinan Perilaku Organisasi Pendidikan Islam yang Ideal. Nah, di dalam suatu organisasi, sosok seorang pemimpin sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja, kualitas, terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Handoko yang dikutip oleh Insinyur Agustinus Hermino dalam bukunya Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi, bahwa pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Dari sini dapat kita pahami bahwa keberhasilan suatu organisasi itu banyak dipengaruhi oleh kinerja para pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam pekerjaannya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas, pemimpin harus memberikan suatu arahan dan bimbingan yang jelas agar bawahan dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perilaku kepemimpinan organisasi, terdapat beberapa gaya kepemimpinan pada sosok pemimpin, antara lain yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Nah, gaya ini merupakan gaya yang berpusat pada diri pemimpin. Sosok pemimpin yang hanya menentukan keputusannya sendiri dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran anak buahnya dalam merencanakan semuanya. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Selanjutnya, gaya kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuatan keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Pada kepemimpinan birokratis ini ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Selanjutnya, gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang lain. Mereka akan terpesona dengan cara berbicara pemimpin untuk membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian seperti ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan diplomatis. Nah, kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis yaitu umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahan, juga sabar, murah hati, yaitu segala bentuk kebajikan-kebajikan ada dalam diri pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan administratif. Nah, gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan.
Sikapnya sangat konservatif, serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil resiko, dan mereka cenderung akan mencari aman. Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan analitis. Gaya kepemimpinan ini biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang diperolehnya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan asertif. Gaya kepemimpinan ini lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan ini akan selalu mencari pesaing dan akan menarget standar yang tinggi. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan visioner. Nah, kepemimpinan visioner ini merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan situasional. Nah, inti dari kepemimpinan ini yaitu bahwa suatu gaya kepemimpinan seseorang akan dapat berbeda-beda tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan ini yaitu pemimpin sangat mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Selain gaya kepemimpinan di atas, menurut Mulyasa, kepemimpinan kepala sekolah yang ideal memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus pada kelompok. Yang kedua, melimpahkan wewenang, menyerahkan wewenangnya kepada kelompok-kelompok yang dipercayainya di bawah pengawasannya sendiri. Yang ketiga yaitu memberi semangat dan motivasi pada anggota guru yang lainnya. Yang keempat yaitu mengikut sertakan semua orang di lembaga pendidikan dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan para guru. Yang kelima yaitu kreatif dan proaktif. Yang keenam, memperhatikan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu keteladanan kepala sekolah. Keteladanan kepala sekolah yang selalu menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Keteladanan akan menjadi salah satu modal bagi terlaksananya manajemen sekolah yang efektif. Ibarat armada kapal yang besar, tentu butuh seorang kapten yang diandalkan dan mempunyai awak kapal yang mampu bekerja sama dalam mengarungi samudra. Begitupun kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin yang merupakan ujung tombak yang bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya suatu sekolah, hendaknya memiliki pengetahuan, keterampilan yang baik agar dapat menerapkan kepemimpinan yang ideal di sekolah untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dari sedikit pemaparan artikel yang saya buat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.